Selamat pagi ibu-ibu, selamat bertemu lagi dalam ibadah wanita pagi hari ini. Ya, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum itu kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, tolong kami Tuhan, ibu-ibu di sini untuk kami boleh menyembah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, mari ibu-ibu kita mau bersama-sama bersukacita. Kita mau bersama-sama, kita mau naikkan persembahan pujian kita kepada Tuhan. Ya, keindahan di hadapanku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku,
keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku, keindahan, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Ya ibu-ibu, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati kita, bertumbuh di dalam hidup kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta,
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar kami mau tetap setia, biar kami mau tetap cinta kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan tolong kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, pendengaran kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan kemenangan yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Kaum Wanita Hana melalui ibadah online. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah walaupun hanya melalui online ya ibu-ibu. Puji Tuhan, saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Mari ibu-ibu, kita mau berdoa untuk kita belajar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin belajar Tuhan, kebenaran dari firman-Mu. Hamba-Mu ini tidak mampu apa-apa Tuhan. Tanpa Tuhan menuntunnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang sudah hamba siapkan kiranya Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman. Iman yang disatukan dengan perbuatan. Nah, hari ini kita mau belajar iman yang menghasilkan mukjizat. Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka akan ada banyak hal yang akan kita peroleh. Ya, sebab oleh imanlah maka kita menerima janji berkat baik, berkat di bumi dan di surga. Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ibu-ibu semua mempunyai iman. Ya. Lalu bagaimana ibu-ibu caranya kita mempunyai iman sebesar biji sesawi? Ya. Nah, kita mau belajar membaca di dalam Rum 10 ayat 17 itu tidak asing lagi, ibu-ibu udah tahu semua dah. Udah sohor, ya. Rum 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai iman itu kita harus belajar dari firman Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan. Tanpa kita mengerti dan mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan mati. Oleh sebab itu kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Apa yang firman katakan, kita harus taat melakukannya. Ya, puji Tuhan. Iman hanya kita dapatkan bila kita mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak di dalam firman Kristuslah kita menerima keselamatan dan berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Ya. Ada perbandingan di antara iman sebesar biji sesawi dan sebesar gunung. Ya, ada perbandingannya. Iman sebiji sesawi dan iman sebesar gunung. Ya. Iman ternyata di dalam iman ada banyak kuasa yang ada pada kita, yang walaupun kecil
namun kemampuannya luar biasa. Itu biji sesawi itu paling kecil sekali, kecil. Saya udah pernah lihat waktu ke Israel dulu, kecil sekali ya, tapi hasilnya luar biasa. Gunung berbicara tentang masalah sebesar apapun bisa dikalahkan dengan iman yang sebesar biji sesawi. Nah, maka itu ya, kita percaya bahwa iman yang sungguh-sungguh itu walaupun hanya kecil tapi sanggup mengalahkan segalanya. Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita baca di dalam Yakobus 2 Yakobus 2 ayat yang ke-26 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, setelah kita mempunyai iman, maka langkah selanjutnya adalah mempraktekkannya. Mari ibu-ibu, kita akan belajar dari 3 tokoh yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Ya. Mari kita mau baca di dalam Matius 8. Matius 8 ayat yang ke ini tadi ya, udah saya baca Matius 8 ayat yang ke-5 dulu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perwira ini mempunyai iman yang luar biasa, mempunyai iman sebiji sesawi, ya. Kalau dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Kapernaum, dia datang kepada Tuhan dan dia minta supaya pegawainya yang sakit disembuhkan. Dan Tuhan menjawab, iya, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan. Tapi perwira ini menolaknya. Katanya, Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan di rumahku. Namun Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya, coba kalau setiap manusia, saya aja atau siapa gitu ya, kalau mempunyai keluarga sakit dan minta dukungan doa kepada gembala, dan gembala itu menjawab, ini misalnya ya, dan gembala itu menjawab, aduh saya nggak sempet datang, kita doa di rumah aja. Pasti ibu-ibu itu, orang itu ada kecewa, karena sebagai gembala kok nggak mau gitu ya dipanggil untuk mendoakan saudaranya yang sakit, ya.
pasti bersungut-sungut. Tapi perwira ini begitu luar biasa. Kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, mau menyembuhkan pegawainya yang sakit, tapi kok menolak gitu ya. Karena apa ibu-ibu? Karena dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Walaupun iman sekecil apapun, iman sanggup mengalahkan segala masalah. Inilah perwira yang mempunyai iman sebiji sesawi. Perwira di Kapernaum yang memiliki hamba atau pegawai yang sakit, lumpuh. Perwira ini bukan orang Yahudi, namun memiliki iman kepada Yesus. Ya, iman dan kerendahan hatinya disatukan dengan kepeduliannya terhadap sesamanya. Itu yang dikasihi Tuhan luar biasa. Kita mau mencontoh, mengikuti jejaknya seorang perwira ini. Ya, itu yang ke satu. Yang kedua, adalah ini juga ibu-ibu udah hafal pembacanya setiap waktu kita dengar firman-Nya. Perempuan yang sakit pendarahan. Itu di dalam Matius 20 ayat 21. Kita baca Matius 9 ayat 20 dan 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini sudah 12 tahun sakit pendarahan, tidak kunjung sembuh. Harta kekayaannya sudah habis untuk berobat, tapi tidak ada hasilnya. Dan dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang lewat di situ, dan dia datang nyusup ke keramaian orang-orang banyak. Dan dia bilang hanya dalam hatinya. Dia tidak mengucapkan kata-kata bersuara. Dia hanya bilang dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya aja, saya akan sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan luar biasa. Ternyata apa ibu-ibu? Setelah dia menjamah jubah Tuhan Yesus, penyakit pendarahan yang 12 tahun lamanya seketika itu juga sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Dia hanya bilang, asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Itu pun tidak bersuara, hanya dalam hatinya. Luar biasa. Itu yang kedua ibu-ibu. Yang ketiga, perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Itu Matius 15. Kita baca Matius 15. Matius 15 ayat 22 dan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat yang ke-26 kita lewati.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus, nah ini kita baca yang ke-24 dulu ya Ibu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Puji Tuhan. Dan ayat yang ke-26 bilang, kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu perempuan Kanaan ini, bahkan Tuhan menjawab tidak mau menyembuhkan anaknya. Dan murid-muridnya pun mengusirnya karena perempuan ini berteriak-teriak. Tapi bersyukurlah perempuan ini dengan kesabarannya, dia tetap mengikuti Yesus, tetap percaya bahwa anaknya akan sembuh. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini sungguh luar biasa. Walaupun kata murid-murid Tuhan suruh diusir itu perempuan karena berteriak-teriak, tapi Tuhan menghendaki supaya anaknya itu sembuh. Karena iman perempuan ini, maka jadilah kesembuhan buat anaknya. Walaupun anaknya tanpa jamahan Tuhan, tetapi karena iman ibu ini luar biasa, sehingga anaknya bisa disembuhkan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya ibu-ibu pagi ini yang mendengarkan firman ini, biarlah kita mau belajar mempunyai iman yang sungguh-sungguh, walaupun sekecil apapun, tetapi sanggup mengalahkan masalah yang sebesar gunung. Ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Perwira Kapernaum mempunyai iman, di mana iman ditambah kerendahan hati disatukan dengan kepeduliannya. Yang kedua, perempuan pendarahan, iman ditambah keteguhan hatinya sehingga menghasilkan mukjizat bagi dirinya sendiri. Dan ketiga, perempuan Kanaan, iman ditambah kesabaran menghasilkan mukjizat, kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Kita percaya kalau iman itu sungguh memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita harus pelihara iman kita supaya jangan iman kita mati, supaya iman kita boleh menyala-nyala walaupun saat ini ya keadaan di luar sana menakutkan. Tapi jangan khawatir,
Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari ketiga tokoh yang mempunyai iman sebesar biji sesawi, sanggup mengalahkan segala persoalan yang rumit. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau satukan hati untuk belajar mempunyai iman. Saya percaya ibu-ibu semua sudah mempunyai iman, tapi biarlah kita mau lebih baik lagi, mau lebih setia lagi, supaya iman kita boleh bertambah-tambah kuat. Ya, terima kasih buat firman Tuhan. Kita mau belajar seperti ketiga tokoh yang mempunyai iman sebesar biji sesawi ini. Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, saya sampaikan sampai di sini. Biar kiranya pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan tentang iman boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau berdoa, di mana firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk memelihara iman, supaya iman kita boleh kuat walaupun hanya sebiji sesawi. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu tidak pernah akan berhenti sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami semua ibu-ibu yang mendengarkan ini boleh belajar, belum mempunyai iman seperti tiga tokoh yang ada di Alkitab. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri akan menjamah kami semua seberapa yang mendengarkan firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu senantiasa tidak pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa juga untuk Tuhan tim besok dari wanita Hana yang terdiri dari Ibu Lian Moy, Ibu Haryanti, Ibu Mika. Diserahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang lebih daripada-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan Ibu Mika yang begitu setia, taat, di mana setiap ibu-ibu yang akan melayani Engkau Tuhan, Ibu Mika boleh merekam baik itu pemimpin pujian, pendoa syafaat, maupun yang bertugas untuk firman Tuhan. Ibu Mika yang begitu setia melayani. Kami semua tidak bisa membalas kebaikannya, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang membalas kebaikannya Ibu Mika. Terima kasih Tuhan, karena usaha Ibu Mika tidak sia-sia. Tuhan sudah menyediakan berkat untuknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah sudah ibadah kita pada siang hari ini, kita sudah mendengarkan, kita sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tibalah saatnya kita mau mengucap syukur dan kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk kita semua. Kita mulai doa kita. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Maha besar kasih dan kemurahan buat kami semua, wanita Hana Gereja Injil Kristus, yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Tibalah saatnya kami mengucap syukur kepada Engkau, karena kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sampai pada siang hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, segala pujian yang telah kami naikkan biarlah boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah
memimpin pujian Tuhan, biar semakin hari semakin indah suaranya di hadapan-Mu, semakin hari semakin menurut kehendak-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam jalan hidup kami, boleh menjadi berkat dalam jalan hidup kami, supaya kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami senantiasa kaum wanita Injil Kristus Tuhan, boleh setia mengikuti ibadah. Setiap ada ibadah raya, setiap ada ibadah wanita hana, Kamu tolong kami semua, berikan kami semua wanita hana kesehatan Tuhan. Kamu berikan kami semua Tuhan kemampuan untuk kami dapat mengikuti setiap ibadah di Gereja Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, walaupun melewati online. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan renungan, berkati keluarganya, berkati setiap pelayanannya Tuhan, supaya dia boleh belajar senantiasa menurut kehendak-Mu. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi rema dalam jalan hidup kami, boleh menjadi berkat buat kami semua, untuk kami semakin hari semakin setia kepada Engkau. Bapa di surga, Engkau tolong berkati keluarga besar Gereja Injil Kristus Tuhan, terutama buat Ibu Gembala kami yang usianya sudah tidak muda lagi. Namun kami percaya Tuhan, kemampuan kami boleh merosot, tapi kekuatan iman kami semakin hari semakin bertambah. Engkau berkati keluarganya, berkati Tuhan setiap pelayanannya, berkati juga Tuhan pengerja-Mu yang lain, juga Bapak penasihat dan keluarganya, juga Tuhan para pendeta muda Tuhan, Bapak Irwan, Bapak Kristanto, Engkau berkati keluarganya Tuhan, semakin hari mereka semakin setia kepada-Mu, setia dalam pelayanan. Engkau berkati Tuhan para pengerja-Mu Gereja Injil Kristus, juga Tuhan para remaja yang sekarang sudah bekerja mengatur online Tuhan, biar Engkau berkati di masa mudanya mereka boleh setia kepada-Mu, boleh menjadi teladan buat keluarga mereka, buat saudara-saudara mereka, buat teman-teman mereka. Bapa di surga, kami percaya berkat-Mu akan senantiasa tercurah buat anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami, terutama Bapak Presiden dan Wakil. Di masa pandemi ini banyak sekali Tuhan masalah-masalah yang harus beliau selesaikan, masalah-masalah yang harus beliau hadapi. Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, Engkau melawat negara kami Tuhan. Biarlah negara kami boleh aman, tentram, damai, sejahtera. Engkau mau tolong Yesus. Berikan Tuhan Bapak Presiden kami untuk dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik. Terima kasih, dan kami percaya ajarkanlah para pemimpin bangsa ini takut kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup mengatur negara kami, Engkau yang sanggup memberikan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Bapa di surga, saatnya kami hendak menerima berkat damai sejahtera daripada-Mu lewat Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan damai sejahtera buat keluarga kami masing-masing. Kami yakin Tuhan, Engkau melawat kami semua secara pribadi. Biarlah kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu dari Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.